Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari Dari mana? hamba Allah. Dari hamba Magelang. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Silakan. Halo. Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan selalu diberkati Amin. Allah dalam segala Amin. langkahnya Buya. Amin. Halo. Amin. Salam. Ya, silakan. Halo. Terputus. Halo. Halo. Iya, silakan. Ayo. Ya, Buya saya mau tanya, ini jadi bapak saya itu punya hutang sama kakaknya. Nah, kakaknya itu muslim. Sedangkan anak dan istrinya itu non-muslim. Nah, kemarin kakaknya itu meninggal. Sekarang bingungnya hutang itu bayar bagaimana, karena kan kalau misalkan sudah meninggal itu harusnya dikasihkan ke ahli waris. Sedangkan ahli warisnya itu non-muslim. Kalau mau dikasihkan itu gimana? Soalnya kayak Pak Desa itu sebelum meninggal sudah mendaftar haji. Setelah meninggal tidak yang namanya dibadalkan, tapi malah itu diambil uang sama keluarganya. Jadi gimana ya Bu Yaya? Pertama dan utama adalah kita membebaskan diri kita dari tanggungan punya utang. Yang jelas ayahanda Anda hendaknya berpikir pertama dan utama mengeluarkan hutangnya supaya tidak jadi beban sepanjang hidup hingga sampai mati. Baik, keluarkan dulu. Setelah itu diletakkan di mana? Yang penting jangan biasa nyimpan hartanya orang. Ada sebagian orang tuh Masya Allah susah bayar utang padahal duit ada. Namanya penyakit utang namanya. Ada, padahal punya dua duit. Sampai orangnya yang punya uang tuh jemput ke rumahnya tuh nggak bisa nganter. Padahal duit juga ada. Memang itu adalah yang dikatakan layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang tidak baik. Maka Anda jangan menjadi orang tidak baik. Selagi punya utang, bayar. Memang di dalam Islam, seorang anak yang kafir murtad tidak mewarisi ayahandanya. Sehingga kalau harta orang muslim yang meninggal, kemudian jika itu adalah hukum Islam, tentunya tidak diwarisi oleh anak-anak yang kafir atau sebaliknya. Seorang anak yang kafir, bapak yang kafir, anaknya muslim tidak saling mewarisi di dalam urusan hukum Islam. Cuman di negeri kita kan tidak berlaku itu hukum seperti itu. Karena anak yang kafir bisa saja menuntut haknya. Jadi yang pertama dan utama Anda keluarkan dari kocek Anda, kocek ayah Anda. Nah, jika ada satu tempat yang aman, Anda titipkan ke mahkamah. Anda titipkan ke mahkamah atau ke hakim bahwasanya ini utang saya kepada orang yang telah meninggal, biar diurusi. Apakah nanti pada akhirnya diletakkan di Baitul Mal kalau itu ada. Ini kan kalau yang jelas pokoknya Anda keluarkan dari kocek Anda. Biarpun harus Anda titipkan orang lain. Orang itu amanat tidak amanat itu urusan nanti. Nah, Anda termasuk kalau seandainya harus diterima oleh keluarganya yang non muslim, ya kan? Itu yang penting Anda membebaskan diri Anda dari utang dulu. Tinggal nanti penyerahannya seperti apa. Pembagiannya seperti apa. Atau mungkin ada di antara mereka punya utang, bapaknya punya utang kepada anaknya, ya biar diambil oleh anaknya yang kafir. Sebab kalau dengan orang kafir, utang piutang tetap harus dibayar loh ya. Misalnya, Anda punya utang, ayah Anda punya utang kepada orang kafir, kemudian meninggal, tetap wajib bayar. Karena bisa jadi punya urusan lain dengan anaknya, bukan urusan pembagian waris. Kalau pembagian waris memang tidak saling mewarisi orang beda agama. Nah, ini terlepas dari itu dulu, maka yang penting, ini pertanyaan yang baik bagi seorang anak, adalah bebaskan ayahanda dari hutangnya. Jika ayahanda hidup, suruh segera membayar hutangnya. Kalau ayahanda Anda sudah meninggal, maka Anda tidak boleh membagi waris ayahanda Anda, kecuali Anda potong dulu untuk bayar hutangnya. Adapun penyerahannya terserah. Bisa Anda serahkan kepada
hakim muslim mungkin terserahkan ke KUA atau bagaimana, agar Anda terbebas, Anda ada saksi, biar diurus oleh mereka. Sebab permasalahannya tidak berlaku di sini hukum-hukum seperti itu, tidak mewarisi. Karena seorang anak selagi ada aktenya dia berhak mengangkat permasalahan ke mahkamah untuk mengambil haknya. Baik, ini ada hukum di negara. Baik, yang jelas, yang terpenting utama adalah Anda membebaskan orang tua Anda dari punya utang. Biarpun harus Anda titipkan ke orang lain. Terserah, tolong urusi, saya tidak mau ayah saya punya utang. Anda titipkan kiai atau ustadz, biar ustadz ngurusi nanti. Atau ke KUA, Anda titip ke KUK. Atau ke mahkamah, titipkan ke mahkamah. Jangan biasa menyimpan utang. Selagi Anda mampu beresin segera. Keburu mati, tak taunya uang kita adalah uang utang. Uangnya orang diwaris oleh anak-anak. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zalim dalam utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.